A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, Arya kaget ketika mendapat panggilan dari istrinya. Sari menangis mengadukan bahwa Purnama datang dan menghajarnya. Bekas cekikan yang merah juga ia tunjukkan kepada Arya. Tentu saja Arya marah karena tidak kuat melihat Sari yang menangis seperti itu. Kini ia dilanda kebingungan harus bagaimana untuk mengambil sikap. Mau mengabaikan saja itu tidak mungkin. Purnama juga tidak bisa bila didiamkan saja. Arya merasa perlu tanggung jawab karena istrinya tersakiti. Sari mengatakan bahwa Purnama mengamuk dan menyalahkan dirinya, bahwa Sari yang mengajak Arya kabur. Arya 100% percaya dengan cerita yang Sari ceritakan, tanpa curiga sedikit pun. Assalamualaikum kak. Arya akhirnya menghubungi Purnama. Waalaikumsalam. Arya, kamu di mana sekarang? Purnama masih dikuasai emosi. Kenapa kakak menyakiti istriku? Dia tidak bersalah. Aku harap kakak jangan ikut campur lagi dalam masalah rumah tanggaku. Arya berusaha meredam emosinya. Dia mengatakan apa padamu? Katakan saja kamu di mana. Kakak akan datang sekarang. Serga Purnama tak sabar. Mari kita hidup masing-masing, ucap Arya. Hening. Purnama melongo mendengar suara adiknya dari sambungan ponsel. Arya seperti memutus hubungan di antara mereka berdua. Kakak sudah punya suami. Jadi kumohon biarkan aku hidup dengan istriku. Jangan kakak selalu mendatangi dan menyakiti Sari seperti itu. Sebenarnya apa salah Sari padamu, kak? Ucap Arya. Purnama merasa dibuang oleh adiknya. Wanita itu sangat pandai bersilat lidah dan memutar balikan fakta. Arya percaya begitu saja dengan ucapan Sari. Sari punya susuk dari Bu Kiki, Arya. Dan ada juga jin lain yang bersemayam dalam tubuhnya. Purnama berusaha menjelaskan. Sampai kapan kakak akan hidup seperti itu? Kita memang dari makhluk gaib, kak. Namun tidak semua orang bisa kau kaitkan dengan jin. Bentak Arya dan memutuskan sambungan telepon. Terdiam 1000 kata Purnama. Adiknya yang biasa penurut dan bila membantah selalu dengan ucapan yang baik, kini berani membentak dirinya. Begitu besar pengaruh Sari kepada Arya. Sudahlah. Nanti Arya akan tahu sendiri kedok istrinya. Zidan merangkul Purnama yang menangis. Aku tidak mau adikku celaka, Mas. Lirih Purnama. Semoga Allah melindunginya. Sari tidak mungkin berani menyakiti Arya, ujar Zidan pelan. Terisak-isak Purnama menangis dalam pelukan suaminya. Ternyata bentakan sang adik begitu sakit dalam pikirannya. Tidak pernah sekalipun ada orang berani seperti itu. Dan ini adalah adiknya sendiri. Arya melamun sendirian karena masih tidak percaya juga dengan apa yang sudah ia lakukan. Ada rasa menyesal mengingat bahwa kakaknya itu yang selama ini menjaganya. Dia bisa berubah menjadi manusia normal juga berkat kakaknya. Bahkan Purnama rela gagal bertapa karena demi menjaga Arya. Kenapa kau menangis? Yusuf tiba-tiba duduk di sampingnya. Tidak. Arya cepat mengusap air matanya. Memang Yusuflah yang dekat dengannya.
temannya yang lain seperti memusuhi kepada Arya. Entah apa yang membuat mereka iri kepada pemuda ini. Arya juga cuek saja kepada mereka. Hubunganku dengan kakak mungkin akan semakin renggang, lirik Arya. Biasalah, namanya juga keluarga. Nanti juga akan baikan lagi, sahut Yusuf. Bila aku baikan dengannya, maka istriku yang akan menderita, ujar Arya. Kenapa begitu? Tanya Yusuf penasaran. Kan kakakku tidak setuju kalau aku menikahi dia. Entah apa yang membuatnya demikian. Arya bingung dengan sikap Purnama. Yusuf mendengarkan cerita Arya dengan seksama. Dia juga tidak bisa memberi banyak saran karena dia belum menikah. Lagi pula hubungan Arya memang akan sangat rumit karena kerasnya dari kedua belah pihak. Kalau saran dariku, lebih baik kalian bertiga bertemu untuk menuntaskannya, nasihat Yusuf. Kenapa harus bertemu? Agar tidak mendengar dari sebelah pihak saja. Kalau sama-sama tatap muka, tidak akan ada yang bisa ditutupi lagi. Akan lebih bagus begitu, ujar Yusuf. Arya tanpa memikirkan saran dari temannya. Mungkin memang lebih baik begitu, karena mereka tidak mungkin pula selamanya akan bermusuhan seperti ini. Singkat cerita, Sari terkejut karena malam Jumat pertama akan langsung mendapatkannya. Padahal dia belum mendapatkan pelanggan. Namun Pangeran Kalajengking sudah datang menemuinya untuk meminta jatahnya. Kamar yang biasanya untuk mendesa bersama suami atau Rudi. Tidak bisa lagi Sari berkata-kata karena mendapat perlakuan yang sangat luar biasa. Pada dasarnya, Sari bisa dibilang hiperseks. Namun kali ini dia merasa sangat puas. Pasrah menikmati ketika setiap lekuk tubuhnya mendapat sentuhan yang sangat membuat gairah naik. Sari tidak bisa sedikit pun memberi imbangan. Tepat jam 12 malam, Pangeran Kalajengking menghilang dengan menumpahkan kepuasannya di tubuh Sari. Wanita itu terkapar lemas tak berdaya. Bahkan ia tertidur sampai jam 11 siang. Seluruh tubuh terasa sangat lemas dan tulangnya juga mau rontok. Kasur berserakan tak tentu arah saking ganasnya permainan mereka. Sari tersenyum malu membayangkan bagaimana tadi malam ia terhentak-hentak merasakan puasnya perzinahan ini. Sama sekali tidak memikirkan dosa yang akan ia rasakan nanti. Aduh, lelah sekali tubuhku, keluh Sari bangun dari ranjang. Kini ia hanya tinggal memikirkan strategi ke depannya untuk menjual diri. Bagaimana agar orang-orang tahu bahwa dia mau dibeli. Sedangkan jual diri tidak seperti jual sayur yang dijajakan seenaknya. Satu-satunya jalan adalah membuka warung lagi sebagai kedoknya. Nanti akan ia goda orang-orang yang berduit. Kebetulan bakso di kulkas masih ada stoknya. Sari membuka warung dan menyiapkan semua keperluannya. Mbak, pesan baksonya 2. Pelanggan pertama datang. Baik, tunggu ya. Sari segera menyiapkan pesanan mereka. Ketika mengantarkan pesanan, Sari sengaja merunduk sampai ke bawah agar bajunya melorot dan semangkanya tampak keluar. Kedua pria itu menelan ludah. Kalau mau pesan yang lain juga bisa, Mas. Sari mengedipkan mata. Benarkah? Berapa tarifnya? Pria itu langsung cepat bertanya. 1 jam 2 juta, jawab Sari. Yang benar, udah kayak artis aja. Masa 2 juta? Kaget mereka. Coba saja, rasa akan sesuai dengan harga. Sari mengedipkan mata lalu pergi. Salah satu tampaknya tertarik untuk mencoba. Satunya menolak karena ia tidak punya uang sebanyak itu. Pria yang memang anak orang kaya ini segera mendekati Sari. Mainnya di mana? Tanya Wawan. Saya juga menyediakan kamar. Sari berkata pelan sambil mengelus dada Wawan.
Setuju dengan harga yang sudah Sari tetapkan, Wawan pun ikut ke belakang dan segera menancap rawa-rawa Sari. Baru kali ini merasakan rawa yang sangat rapat dan legit. Tidak sampai 5 menit sudah menyemburkan lahar karena saking enaknya. Singkat cerita, Bu Mima tidak percaya dengan ucapan Purnama barusan. Tidak mungkin putrinya menjadi pelacur. Bayangan masa lalunya saat menjual diri kembali terlintas. Anak yang ia dapat dari menjual diri kini meneruskan bakatnya. Jangan sembarangan bicara kau Purnama. Kalaupun anakku menjual diri, pasti karena adikmu yang tidak becus jadi suami, bentak Bu Mima. Tidak usah menyalahkan adikku. Anakmu pada dasarnya murahan, sinis Purnama. Brengsek kau ya. Wanita parubaya ini tiba-tiba menyerang Purnama ke bagian perut. Untung saja Purnama bukan orang yang mudah untuk disakiti. Sikunya malah menghantam rahangnya Bu Mima. Giginya mencelat 2 biji. Darah merembes keluar dari mulutnya. Keributan memancing para tetangga untuk melihatnya. Apalagi mereka bertengkar bukan hanya sekali 2 kali. Mereka kerap terlibat perkelahian yang cukup sengit. Anakmu sudah binal dari garis keturunannya. Bukan salah adikku. Justru adikku yang menjadi korban, geram Purnama. Ayahmu pun bukan manusia baik. Dia memperkosa anak tirinya dan membunuh juga. Garis keturunanmu pun tidaklah bagus. Dasar anak pemuja iblis, bentak Bu Mima sambil menahan sakit pada mulutnya. Purnama kian naik darah karena hinaan mertua adiknya. Dengan kemarahan yang sangat besar, leher wanita ini ia injak hingga berderak. Untungnya Zidan segera menubruk istrinya. Bila sedikit saja terlambat, maka nyawa Bu Mima tak akan bisa diselamatkan lagi. Emosi Purnama sungguh tidak bisa dikendalikan. Bahkan matanya saja berkilat memancarkan cahaya berwarna merah. Tenanglah, Purnama. Kumohon jangan begitu. Zidan memeluk erat istrinya. Lepaskan aku. Biar ku habisi saja wanita ini. Purnama meronta-ronta. Ingat anak kita. Tolong jangan begini. Demi aku dan anak kita sayang, pucuk Zidan. Dia yang duluan menghinaku. Aku harus membunuhnya, teriak Purnama masih sangat mengamuk. Zidan menangkup wajah istrinya dan menatap mata Purnama. Sebisa mungkin dia berusaha meredam emosi istrinya. Memang Purnama sangat susah mengendalikan amarahnya sangat meledak-ledak. Bahkan ia sampai menangis saking tidak kuat menahan gejolak hatinya. Sekarang tidak punya pilihan lain. Zidan langsung menggendong istrinya untuk pulang saja. Bisa habis nanti semua orang dihajar oleh siluman cantiknya. Ketika sampai rumah, Purnama menangis histeris karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini semua. Kenapa? Kenapa harus wanita yang adikku cintai yang harus menjadi inang? Jerit Purnama. Kita tidak bisa menolak takdir Allah, Dek. Semoga Allah memberikan jalan keluarnya. Kita coba yang sabar dulu ya, nasihat Zidan. Kamu bayangkan kalau aku yang begitu, Mas. Dan kamu sama sekali tidak tahu. Nanti tiap malam dia akan tetap menggauli istrinya. Isak Purnama. Pusing juga Zidan memikirkan nasib adik iparnya. Tidak mungkin nanti Arya tidak akan menyentuh istrinya. Sedangkan Sari sudah bekas orang banyak. Sebagai suami ia hanya akan mendapatkan sisa saja. Bukannya Mas mau membela Sari. Namun kita kan belum melihat langsung kelakuannya dia, ujar Zidan. Kamu meragukanku. Purnama menatap suaminya. Tidak, Mas tahu kamu bisa melihatnya. Namun kita juga perlu menangkapnya langsung agar Arya percaya, tukas Zidan. Mari kita pergi lagi ke kota.
Aku harus membuktikannya, ajak Purnama. Ingat kamu sedang hamil. Bagaimana nanti kondisi anak kita? Zidan mulai putus asa. Otak Purnama buntu seketika karena sangat susah mau menyelesaikan urusan adiknya. Zidan wajar saja kesal karena mereka juga mengharapkan kehadiran seorang anak. Takut juga bila Purnama sampai keguguran karena saking lelahnya. Maafkan aku. Lirih Purnama menyadari kesalahannya. Mas tidak melarang kalau kamu mau mengurus Arya. Karena itu memang kewajiban kamu sebagai kakak. Tapi juga pikirkan kondisi kamu yang sedang hamil. Zidan melembutkan suaranya agar sang istri tidak semakin down. Dipeluknya istri cantiknya ini, Purnama pun memeluk suaminya sambil menangis. Sungguh ia merasa pusing dengan kejadian yang terus berdatangan ini. Singkat cerita, di tempat lain, Sari bersorak karena kini ia sudah punya uang tabungan sebanyak 150 juta. Awalnya dia hanya menaruh harga 2 juta dalam waktu 1 jam. Namun orang-orang kembali lagi ingin main dengannya karena kecanduan. Oleh sebab itu dia menaikkan harga untuk tubuhnya. Kenikmatan yang sangat membuat lelaki kecanduan. Seolah mereka ingin selalu tambah bila bermain dengannya. Wajah yang sangat cantik dan tubuh yang nikmat. Tidak ada pelanggan yang keluar dari rumah ini dengan kecewa. Raut wajah mereka selalu puas dengan pelayanan yang mereka dapatkan. Seolah tidak sia-sia mengeluarkan uang untuk kenikmatan ini. Bahkan artis-artis saja kalah pamor. Hanya butuh waktu 1 minggu saja Sari sudah mengumpulkan uang sebanyak itu. Dia juga sudah membuat perjanjian bahwa di hari Minggu sampai malam dia tidak akan menerima tamu. Begitu juga saat malam Jumat. Karena Sari harus melayani pangerannya yang datang di malam Jumat. Sari seolah tidak punya waktu untuk istirahat. Semua malam-malamnya ia habiskan untuk kepuasan bersama pria. Malam ini dia tidak menerima tamu karena Arya pulang dari tempat kerjanya. Dia menunggu suaminya pulang. Assalamualaikum. Arya datang dengan senyum mengembang. Mas, kamu udah pulang? Sari menyambut kedatangan suaminya. Iya, kamu nungguin Mas ya? Arya mengusap kepala istrinya. Iya dong, masa suami pulang gak ditunggu? Saut Sari dengan suara manja. Arya duduk di kursi dan meminum kopi yang sudah istrinya siapkan. Apapun yang Sari buat akan ia makan dan minum tanpa bertanya. Percaya saja dengan istrinya. Memang cintanya sangat besar kepada sang istri. Ini uang hasil kerja Mas. Arya mengeluarkan uang sebanyak 1 juta. Terima kasih. Ini buat Masnya. Sari membagi 2 hasil kerja suaminya. Mas 300 saja. Kamu yang 700. Arya hanya mengambil 3 lembar. Janganlah. Aku kan masih dapat uang dari jualan. Aku malah senang kalau Mas saja yang menyimpan, ucap Sari. Kok gitu? Arya bingung dengan penolakan istrinya. Uang kerja ini Mas saja yang simpan untuk tabungan kita. Aku alhamdulillah Mas bisa dapat uang dari jualan bakso, ujar Sari. Alhamdulillah, bakso kita sudah ramai ya. Arya juga ikut senang. Jadi uang kamu kerja disimpan saja ya, biar kita bisa cepat pulang kampung. Aku juga tidak mau bila Kak Purnama terus datang seperti itu, Sari berkata pelan. Arya menunduk mendengar istrinya yang sangat tertekan dengan sikap kakaknya. Mungkin sebaiknya ia segera pulang kampung dengan membawa uang banyak. Singkat cerita, tentu saja Purnama kaget ketika melihat orang yang sedang berdiri di depan rumahnya. Rumah mereka bersama karena ini peninggalan Ibu Laras. Kini Arya pulang menemui dirinya di kampung. Namun Purnama mengurungkan niatnya untuk memeluk. Karena tidak ada tatapan rindu sedikit pun dari Arya. Adiknya hanya menatap dengan penuh amarah dan juga sakit hati.
Purnama mengusap air mata yang memaksa untuk keluar itu. Rasanya begitu lemah bila ia sampai menangis. Namun menangis bukanlah berarti lemah. Ia menangis karena adik satu-satunya malah menjauh demi wanita yang sangat pinal. Entah bagaimana caranya memberitahu Arya tentang kebenaran ini. "Masuklah. Mari kita bicara di dalam." Zidan mengajak adik iparnya masuk. Beruntung Arya masih mau masuk ke dalam rumah, karena dia tidak ingin keributan ini didengar oleh para tetangga. Warga kampung memang baik dan ramah, namun mereka juga sangat suka berguncing bila ada yang sedikit heboh. Purnama juga duduk di hadapan adiknya. Arya berulang kali meremas tangannya. Dia pasti bingung mau memulai bicara dari mana. Di sisi lain Arya pun tidak ingin bila kakaknya sakit hati dengan ucapannya. Namun Arya juga perlu bicara karena tidak tega kepada sang istri yang menangis menceritakan kelakuan Purnama. "Aku tidak tahu kenapa kakak sangat membenci Sari. Bahkan kakak juga mendatangi dia hanya untuk menyakitinya," ujar Arya. "Kau tidak tahu kenapa aku tidak suka dengan dia. Aku tidak suka karena demi kebaikanmu. Sari sudah dirasuki susuk dari Bu Kiki. Istrimu tahu ada susuk dalam tubuhnya. Namun dia bukannya berniat membuang. Sari justru menambah susuk baru." Purnama berkata berapi-api. "Kak, aku tahu kita anak iblis, tapi tidak semua orang bisa kakak kaitkan dengan iblis," kesal Arya. "Kau tidak percaya? Jadi kau ingin menjadi orang kota yang tidak percaya dengan itu semua? Sari itu sekarang menjadi pelacur," teriak Purnama. "Ya Allah, kalian jangan bertengkar seperti ini. Mari kita redam emosi." Zidan menengahi perdebatan mereka. Arya mengusap wajahnya kasar karena sudah tahu tabiat kakaknya yang sangat mudah emosi. Terpancing sedikit saja akan langsung meledak-ledak. Yang Arya tidak tahu adalah saat ini hati Purnama begitu remuk melihat keadaan adiknya. Dulu Arya memiliki kulit putih bersih. Sekarang sudah berganti menjadi coklat dan penampilannya juga sangat kumuh. Wajah tampan itu tenggelam karena penampilan yang sangat sederhana ini. Bahkan tangannya juga tampak penuh dengan semen yang mengering dan tidak mau hilang. "Apa kakak tahu? Sari bahkan sampai tidak mau menerima uang dariku. Hanya karena ingin aku segera punya tabungan dan kembali ke kampung ini. Karena Sari tahu, Kak, aku tidak mau tinggal di kota dan jauh darimu." Arya berkata menurunkan suaranya. "Dia tidak mau menerima uangmu karena jumlahnya yang sedikit. Sedangkan uang hasil jual diri itu nominalnya sangat besar. Apa kau tidak sadar bahwa tubuh istrimu sudah dicamah pria lain?" geram Purnama. Vas bunga melanting menabrak tembok rumah karena Arya melemparnya. Meski emosi yang sangat besar, Arya tidak mau sampai menyakiti kakaknya. Oleh sebab itu dia melemparkannya pada dinding. "Sampai kapan kakak akan terus memfitnah Sari? Dia begitu ingin dekat denganmu. Tapi kau sangat jahat, Kak," bentak Arya. "Kau sudah termakan dengan bujuk rayunya Sari, Arya," teriak Purnama. "Semula aku berharap kakak akan meminta maaf bila aku datang ke sini. Tapi ternyata kakak masih saja keras kepala dan hanya percaya dengan penglihatanmu." Arya tampak begitu kecewa. "Bahkan bila nanti aku mati, aku tidak akan pernah meminta maaf kepada pelacur jahanam itu," tegas Purnama. Bila saja tidak ingat bahwa yang berdiri di hadapannya ini adalah orang yang sedara dengannya, Arya pasti sudah menghajarnya karena bicara sangat menghina sang istri yang ia cintai.
Ibu pasti sangat kecewa melihatmu, Kak. Lirih Arya dan segera pergi. Tidak akan pernah ibu kecewa denganku. Aku berbuat baik untuk memberitahu kebenaran padamu, pekik Purnama. Namun Arya sudah tidak mendengarkannya lagi. Ia pergi membawa sakit hatinya karena tidak mendapatkan kata maaf dari sang kakak. Ia merasa bersalah kepada Sari karena Purnama tidak bisa bersikap baik kepadanya. Singkat cerita, Zidan membiarkan istrinya berdiam diri di dalam kamar untuk menenangkan pikirannya yang sedang sangat kacau. Nanti malah jadi biang masalah bila terus diajak bicara. Yang sabar, memang tidak mudah memecahkan masalah ini, hibur arwah kakaknya. Tidak mungkin dia ku biarkan saja, karena dia adikku, lirih Purnama. Nanti aku akan mencoba melihat sifat aslinya Sari. Sebisa mungkin aku akan membantumu kok, janji Maharani. Andai saja kau masih ada, Kak, maka aku tidak akan pusing sendirian memikirkannya. Sekarang aku merasa seperti sebatang kara, keluh Purnama terisak. Jangan bilang begitu. Meski aku sudah meninggal, namun aku tetap bersamamu dan mendampingimu, hibur Maharani. Maharani juga iba melihat adik-adiknya jadi terpecah belah begini. Awal masalahnya adalah Sari. Gadis itulah yang membuat Purnama dan Arya bermusuhan. Andai saja Bu Kiki tidak memilihnya menjadi inang, maka hubungan mereka akan tetap baik-baik saja. Kasihan bayimu kalau menangis terus. Nanti kau bisa keguguran loh. Nilam juga membuka suara. Nilam dan Maharani duduk di lantai sambil menatap Purnama yang menangis terisak-isak. Ibu juga melihat wanita yang biasanya selalu galak dan judes, kini terpuruk dalam kesedihannya karena disalahkan oleh sang adik. Benar kata Nilam, Pur. Kau jangan menangis terus. Nanti Zidan bisa marah, timpal Maharani. Kau harus memberi perhatian juga pada suamimu. Jangan fokus pada Arya saja terus. Aku tidak ingin bila Zidan nanti sampai mengkhianatimu karena kurang kau perhatikan, peringat Nilam. Benarkah? Tanya Purnama. Iyalah, dia juga butuh perhatian, seru Maharani. Memang benar bahwa Zidan juga butuh perhatian dari istrinya. Sedangkan Purnama masih sangat sibuk mengurus adiknya yang sangat keras kepala. Nilam yang sebagai wanita pernah dikhianati oleh suaminya. Dia khawatir bila nanti Purnama juga akan mengalami nasib sial itu. Rasa sakitnya tidak tahu seperti apa. Jangan sampai ada wanita lagi yang merasakan seperti itu, harap Nilam. Purnama juga mulai sadar bahwa dia juga harus memberi perhatian pada Zidan. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.